Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktafril melihat dan menjumpai Anda pemirsa dalam program Sumbar Rancabana. Pemirsa, seperti biasa di hari Rabu kita akan berbincang dengan sosok perempuan inspiratif yang menginspirasi banyak orang dengan karya dan juga tulisan-tulisannya. Kali ini kita bersama dengan ahli pengolahan hasil perikanan dosen FIK Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Yusra MSI. Assalamualaikum Bu Yusra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Aktivitas sekarang apa aja nih Bu? Kebetulan saya dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta. Dan sekarang diamanahi duduk sebagai sekretaris LPPM-nya Universitas Bung Hatta. Oke, keren banget ya. Baik, tentunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Yusra tadi, kita akan bahas tentang perikanan, namun spesifiknya adalah perempuan dalam pengolahan hasil perikanan. Ibu Yusra, udah berapa lama nih bergelut dengan perikanan? Udah lama sekali Pak Okta. Jadi saya masuk di Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta sebenarnya udah dari tahun 1995 nih. Waduh, baru lahir saya lama. Itu. Belum lahir Pak Oktanya kan. Kebetulan saya alumni dari Universitas Riau, khususnya lulusan teknologi hasil perikanan. Ya. Jadi sejak 95 udah ngajar di perikanan ya, Bu ya? Iya. Artinya sekarang para mahasiswa udah jadi dosen juga mungkin ya. Udah jadi dosen nih Pak Okta. Nah, jadi pejabat gitu ya. Ibu, kenapa perikanan? Kenapa tidak yang lain? Kita tahu nih Sumatera Barat ya terletak di pesisir barat pantai Sumatera. Nah, hasil dari laut ini biasanya kan ikan. Ya, ikan itu tidak hanya ikan yang dalam bentuk ikan tok saja, tapi rumput lautnya juga termasuk ke dalam ilmu perikanan. Baik. Kemudian Sumatera Barat juga terkenal dengan budidaya ikannya. Jadi ikan itu kalau nggak kita olah busuk dia Pak Okta. Jadi harus kita olah. Kenapa dia busuk? Karena 80% kurang lebihnya kandungan dari ikan itu adalah air. Nah, kita tahu segala yang banyak airnya itu banyak cepat membusuknya gitu. Jadi makanya saya tertarik belajar di Fakultas Perikanan itu. Apa Ibu suka ikan juga? Alhamdulillah. Karena tidak hanya tentang ikan-ikan yang kita kenal, yang kita makan selama ini, tapi ilmu perikanan itu cukup luas juga ya Bu ya? Luas sekali, ya. Jadi khusus untuk saya yang dosen di pengolahan hasil perikanan, ikan itu yang kita tahu selama ini ikan, ibu-ibu masak ikan digoreng, digulai atau diasam padeh ya. Sebenarnya tidak hanya itu, ibu-ibu ya mungkin dikatakan harus cerdas ya. Jadi tidak hanya kita olah menjadi yang biasa kita sebutkan tadi, tetapi bisa aneka olahan bisa kita buat. Nah, makanya biasanya ikan itu bisa kita olah jadi nugget, jadi bakso, jadi abon. Jadi kalau ibu-ibu yang anaknya kurang suka makan ikan, bisa dicoba deh bikin aneka olahan ikan agar anaknya mau makan ikan gitu. Ibu, katanya juga ada desa binaan ya untuk ikan ini, khususnya dari Fakultas Perikanan Bung Hatta ini. Ya, benar sekali Pak Okta. Jadi kami Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mempunyai satu desa binaan yang merupakan juga program dari Pak Wali Kota Padang pada saat ini yang mensyaratkan universitas untuk langsung terjun ke masyarakat. Nah, khusus Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sudah membina masyarakat nelayan yang ada di pesisir. Jadi yang desa binaan kami sekarang itu Desa Pasianan Tigo ya. Baik, Pasi Jamba ini ya. Pasi Jamba ya. Ibu, kenapa ikan? Sebenarnya apa saja yang terdapat dan manfaat dari ikan-ikan Ibu? Terima kasih Pak Okta. Kita tahu ikan itu mengandung gizi yang tinggi ya. Gizi terutama proteinnya. Kita tahu seseorang butuh protein untuk pertumbuhannya, untuk daya tahan tubuhnya gitu. Apalagi sekarang nih saat kita banyak sedang COVID kata orang itu butuh zat untuk mempertahankan tubuh, imunitas tubuh. Makanya awal-awal COVID dulu Pak Presiden kita mengatakan bahwa siapa yang makan ikan itu
kemungkinan kena COVID-nya itu rendah gitu. Jadi sebenarnya karena apa? Kandungan gizi atau protein dari ikan itu yang tinggi gitu. Kadang ada juga malahan yang selangit harga ikan ini, Bu ya. Ada ikan yang memang kalau di Jepang itu nama tunanya itu sampai miliaran ya harganya. Iya. Artinya bisnis ikan dan juga belajar tentang perikanan ini bisnis yang akan terus hidup ya, Bu ya? Iya. Akan terus berjalan seperti itu, tidak ada pernah matinya. Tidak pernah mati. Bagaimana menurut Ibu? Sebenarnya kita belajar ikan ini karena keseharian kita makan ikan, kita tahu gizinya bagus. Sebenarnya bisnisnya pun sebenarnya merupakan bisnis yang menjanjikan. Saya berkata begitu karena memang saya pelakunya juga. Tidak hanya tenaga pengajar, tapi juga langsung pelaku bisnisnya. Iya, jadi orang mengatakan COVID itu, maaf ngomong, banyak yang dirumahkan awal-awal COVID. Nah, saya mengambil momen ini gitu kan, karena orang tidak boleh keluar, tetapi orang harus makan. Nah, orang harus hidup. Nah, di tengah galaunya orang tidak boleh keluar, saya punya bisnis lele yang diolah menjadi lele siap goreng, jadi dikasih bumbu, kita bekukan. Nah, itu bisa kita jual dan harganya pun lumayan bagus gitu. Selain itu juga ikannya itu bisa kita buat jadi nugget kah, jadi olahan aneka, olahan apa yang kita mau bisa dibuat dari ikan. Artinya selama pandemi ini Ibu juga ikut memutar otak dan beralih ke bisnis online. Iya, saya beralih ke bisnis online karena sebenarnya ya Allah mengatakan bahwa sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Jadi kita lah sebagai perempuan ya berpikir satu hal itu kita bisa pandang dari sisi mana gitu. Kalau kita pandang dari sisi positif, contohnya ikan ini. Tidak hanya ikannya, tapi limbahnya saja sudah ada manfaatnya. Limbah dari cucian ikan saja. Ya? Seperti apa itu, Bu? Misalkan gini, kita ibu-ibu mencuci ikan, ya. Air cuciannya itu bisa kita buat menjadi namanya pupuk organik cair namanya. Nah, si pupuk organik cair itu bisa menggantikan pupuk NPK kah, pupuk kimia yang bisa kita jadikan pupuk untuk bunga atau pupuk untuk sayur. Jadi tidak semuanya berbau kimia, tidak semuanya harus dibeli, tapi sedikit saja kreativitas kita bisa di rumah menghasilkan sesuatu. Baik. Menarik. Ini apakah memang suatu teknologi atau temuan terbarukan atau sudah ada sejak dulu, Bu, air cucian ikan ini? Sebenarnya ini sudah ada sejak dulu, tapi kita hanya inovasinya sedikit. Kalau dulu saya masih ingat orang tua kalau mencuci ikan airnya jangan dibuang, kasih ke bunga gitu kan. Kita nggak tahu ada apa gitu orang tua, khususnya orang tua saya dulu. Atau kalau mencuci beras, jangan dibuang airnya, dikasih ke bunga gitu. Rupanya sekarang saya padukan antara air cucian ikan dengan air cucian beras, itu menjadi pupuk organik cair jadinya gitu. Ibu sudah melakukannya? Sudah. Sudah sejak kapan, Bu? Semenjak, makanya saya bilang pandemi ini membawa membawa berkah bagi sebagian orang ya. Iya, ya Bapak. Itu bagaimana ide itu muncul, Bu? Dari orang tua tadikah atau bagaimana? Sebenarnya di Fakultas Perikanan kami ada belajar tentang pengolahan hasil samping perikanan. Jadi apa yang kita bisa buat dari selain dari ikan kita makan. Jadi kita tahu kalau mau makan ikan kita nyiangi ikan. Nah, insangnya akan terbuang, saluran pencernaannya akan terbuang, kepalanya kalau yang ikannya besar akan terbuang, tulang-tulangnya akan terbuang. Nah, bagaimana kita mencoba berinovasi, ini semuanya tidak terbuang gitu. Nah, jadi itu yang kita olah menjadi berbagai macam aneka olahan yang tidak hanya untuk manusia, tetapi sekarang orang tiap rumah, coba kita tengok, tiap rumah punya kucing sekarang. Nah, makanan kucing itu kan mahal. 1 kilonya ada yang sampai 60.000, ada yang sampai 90.000. Sebenarnya kita bisa membuat itu sendiri gitu. Dari ikan. Hasil pencernaan ikan tadi? Iya, itu yang kita fermentasi, itu yang kita rebus. Nah, itu yang kita kasih, kita jadikan tepung, itu yang kita kasih ke kucing. Artinya semua dari ikan ini bisa didaya gunakan ya, Bu ya? Bisa kita daya gunakan. Keren sekali, saya baru tahu loh. Ibu,
Ya. Ini ada perbedaan nggak sih rasanya dalam diri Ibu di saat perempuan terjun mengolah ikan? Kan notabene-nya ini adalah pekerjaan laki-laki ya, kecuali untuk masak-memasak memang ibu-ibu. Tapi ini dari awal pengolahan, sejak oleh nelayan langsung kepada kita langsung diolah seperti itu. Ibu merasa ada yang berbeda nggak sih, Bu? Sebenarnya tidak ada. Dulu kan orang bilang emansipasi wanita. Tapi tidak, sekarang tidak ada pemisahan antara ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Coba kita lihat nelayan pengolah yang di pinggir pantai, kebetulan keseharian kami lebih banyak pengabdiannya di sana. Yang mengolah ikan di pinggir pantai itu banyak perempuan. Nah, sementara dia juga harus sebagai ibu rumah tangga, harus mendidik anaknya, gitu kan, harus memasak untuk keluarganya. Nah, di situ. Jadi sebenarnya tidak ada pemisahan sebenarnya antara perempuan, ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki, gitu Pak. Dan Ibu Yusra sendiri selama ini menikmati atau tidak di perikanan ini? Iya, saya menikmati karena saya bilang mengasihkan sebenarnya, karena contohnya ini biasa dibuang orang. Kita contoh limbah di pasar lah ya, orang limbah di pasar. Sebenarnya sekarang tidak ada yang terbuang, itu limbah ikan bisa dikasih untuk makanan ikan misalnya ya. Tetapi kita berpikir ini untuk apa lagi ya, bisa diolah jadi apa ya? Misalnya makanan anak juga seperti itu. Tadi saya bilang kalau anak yang tidak suka makan ikan, kita perempuan atau kita sebagai ibu ya mencoba apa yang kita bisa buat dan itu di dalamnya ada unsur ikannya gitu. Itu yang mengasihkan kata saya. Baik. Oke, dan pemirsa, seperti apa saja karya-karya yang sudah dihasilkan dari perikanan ini bersama dengan Ibu Yusra dan juga Universitas Bung Hatta lainnya. Kita akan membahas di segmen kedua nanti pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam dialog Sumbar Ranca Bana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Sumbar Ranca Bana. Pemirsa, kita masih membahas perempuan inspiratif kali ini dalam pengolahan ikan. Masih bersama dengan Ibu Dr. Yusra MSI. Halo Bu Yusra. Ya. Tadi sempat terputus. Ibu, apa saja yang sudah dihasilkan selama Ibu mengajar dan juga berkutat dengan perikanan juga mengajar ini? Apa saja produk-produk yang sudah dihasilkan? Oke, terima kasih Pak Okta. Jadi selama saya mengajar ya, banyak sih yang sudah saya hasilkan, terutama kita berpikir ya, segala sesuatu yang kecil yang tidak bermanfaat kita tidak pikirkan selama ini. Rupanya khususnya ini S3 saya, karena S3 saya tentang bioteknologi hasil perikanan. Jadi ada yang menarik di sini, kita punya di Sumatera Barat ini namanya ikan budu. Budu. Jadi itu produk fermentasi yang banyak dihasilkan di daerah pesisir pantai, Pariaman, Tiku, Pasaman gitu. Jadi satu ekor ikan itu bisa harganya sampai 500.000. Jadi biasanya itu orang-orang rantau yang membelinya gitu. Jadi khusus, jadi kecil itu biasanya dihargai 25.000. Memang ikan langka ya Bu ya? Bukan langka, jadi prosesnya difermentasi namanya. Tapi kalau ikan mentah gitu aja harganya biasa aja gitu ya? Biasa aja. Jadi dari ikan budu itu sebenarnya apa yang membuat dia tahan gitu. Jadi ikan budu ini sampai bertahun-tahun dia tahan. Jadi difermentasi, habis difermentasi dikeringkan, digarami. Nah, saya berpikir dia tahan pasti ada sesuatu yang membuat dia tahan gitu. Akhirnya saya mencoba lah namanya kalau di mikrobiologi diisolasi, diambil gitu bakteri apa yang ada di dalamnya. Nah, rupanya saya menemukan satu jenis bakteri namanya, selama ini orang takut mendengar bakteri itu, jadi selama ini orang berpikir itu bakterinya bisa menyebabkan penyakit. Kayak ancaman virus gitu ya? Iya. Rupanya saya mendapatkan
si bakteri ini rupanya menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan pengawet bagi ikan. Nah, jadi makanya di awal saya dasari tadi, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaatnya. Ya. Walaupun dia kecil, bakteri gitu. Nah, itu yang saya bermain di bioteknologi itu. Apa jenis biotek yang bisa kita manfaatkan untuk pengawetan ikan kah gitu, sebagai pakan ikan kah, namanya sekarang lebih banyak orang mengatakan itu probiotik namanya. Jadi saya banyak bermain dengan yang kecil-kecil seperti itu. Selain dengan kalau pengabdian, saya lebih banyak bermain dengan wanita nelayan, mengajari mereka bagaimana membuat. Selain mereka membuat ikan teri misalnya ya, ikan teri hanya dikeringkan, setelah itu dijual. Nah, pada saat ikannya melimpah, mereka tidak tahu ini mau diapakan ikannya. Atau ikannya yang harga murah, misalnya maco itu, tidak tahu mau diapakan, kadang-kadang dibiarkan saja. Sebenarnya itu bisa dibikin tepung ikan. Jadi aneka olahan itu yang kita buat inovasi-inovasi seperti itu. Baik, ikan budu. Ya. Ikan budu tadi, itu memang dari hasil penelitian dan analisa dari ibu kajiannya, sehingga ada fermentasi seperti itu dengan harga yang sedemikian cukup mahal itu, atau memang sudah ada juga karya sebelumnya, Bu? Sebenarnya itu produk fermentasi khas Sumatera Barat. Ya, jadi Sumatera Barat ini memiliki 2 produk fermentasi ikan ya, yang saya tahu. Yang pertama itu ikan budu namanya, ya. Kemudian yang kedua dari pesisir selatan namanya lawak tukai. Kampung saya itu. Jadi cara mengolahnya pun khas. Ikan tukai. Ya, ikan tukai. Kalau dulu yang saya tahu ikan tukai yang memang lawak tukainya betul dibuatnya dengan cara diperam di dalam tanah itu. Fermentasinya di dalam tanah gitu. Tapi sekarang udah membuat fermentasinya di dalam tempat tertutup seperti itu, tidak perlu di dalam tanah gitu. Tapi yang dulunya yang saya dengar memang buatnya di dalam tanah ditutup, kemudian fermentasi selama 7 hari. Baru keluar bau yang segar, bau yang enak dari budu itu, baru dijemur atau dikeringkan gitu. Tadi menarik juga tentang ikan teri, ikan maco yang dijadikan, diolah sedemikian rupa sehingga bernilai jual juga di saat itu melimpah ya Bu. Ini merupakan pengabdian dari Ibu Yusra sendiri. Apa saja Bu yang Ibu lakukan terhadap pembinaan kepada para nelayan dan juga istri-istri nelayan di kampung Pasijamba ini? Terima kasih Pak Okta. Kurang lebih 5 tahun ini kami alhamdulillah mendapatkan hibah ya, kemudian melakukan pengabdian, hibah bina desa seperti itu. Jadi nelayan yang biasa kesehariannya mengolah, apabila tidak ada yang mau diolah, mereka bingung gitu ya, nggak panik. Tambah lagi atau pada saat hasil ikan melimpah mereka tidak bisa mengolah kalau hari hujan. Nah, lagi-lagi kalau di cukup waktu yang lama, ini akan membusuk. Nah, itu yang kita ajarkan kepada ibu-ibu, bagaimana caranya ikan ini bisa kita olah, bisa tetap bernilai jual tinggi. Ya, misalkan tadi saya bilang pada saat panas tidak ada, ikan banyak. Nah, mereka bisa membuat aneka olahan. Misalkan maco itu dia buat menjadi crispy ikan namanya. Jadi crispy ikan. Crispy namanya ya. Kalau kita kan salah bukan? Enggak. Jadi maco itu kita kasih tepung celupkan ke tepung. Nah, itu kita goreng. Yang dijual 2 MKM itu ya? Iya. Jadi itu yang crispy. Atau yang terakhir kami mencobakan itu kita kadang-kadang udang saya ya kita bilang yang kecil-kecil pada saat hasilnya melimpah terkadang itu dibiarkan karena memang nilai jualnya yang kurang. Nah, kita tahu di Sumatera Barat ini belum ada loh orang membuat terasi ikan, belum ada. Kita tahu terasi itu dari Jawa, kita tahu terasi itu dari Riau gitu kan. Di Sumatera Barat saya belum pernah mendengar ada terasinya. Nah, bagaimana kita mencoba ini inovasinya membuat terasi sendiri dan produknya dari Sumatera Barat yang ya kalau orang Padang ini kan suka yang pedas-pedas, kita inovasikan, kasih cabai, jadi rasanya tidak hanya asin-asin tapi ada cabenya juga gitu. Nah, itu yang dari ebi ini Bu? Iya, dari ebi. Ini sudah dilakukan? Udah. Artinya sudah dipasarkan juga ya Bu ya? Di tingkat nelayan sudah, tapi sampai dipasarkan belum. Tapi di kampus sudah kita coba, ke dosen-dosen, ke mahasiswa, sudah dipasarkan di dalam universitas sudah.
Sudah 5 tahun. Iya. Apa saja yang sudah didapatkan oleh mereka, Bu? Ada yang bikin usaha juga atau tidak? Ada. Sudah menjadi ladang rezeki bagi mereka seperti itu. Udah. Jadi namanya ke nelayan, kita berarti memberikan pengetahuan, merubah pengetahuan mereka, merubah sikap mereka, merubah praktek mereka, perilaku mereka. Dan itu memang membutuhkan waktu untuk Iya, itu. benar. Dan kita juga harus melakukan pendampingan. Karena watak-watak dari orang-orang pesisir pantai ini berbeda ya, Bu ya? Biasanya mereka terkadang kalau kita nggak pandai masuk, mereka udah duluan bekerja ini katanya kan. Jadi sebelum ibu ada, kami sudah melakukan ini gitu. Jadi itu yang angsur-angsur, berangsur-angsur. Misalkan cara pengolahannya seperti yang biasa dikerjakan seperti ini. Nah, menurut standarnya seperti ini gitu. Itu yang kita dampingi, ibu coba ibu mengerjakan apa. Nah, nanti ibu bandingkan dengan yang kami kerjakan ini bagaimana, mutunya mana yang bagus, daya tahannya mana yang bagus. Jadi mengajak sebenarnya mereka. Iya. Di awal ibu masuk kepada kampung nelayan ini, bagaimana respon mereka? Apakah effortnya agak sulit juga nggak, Bu, untuk masuk ke sana? Iya. Jadi yang namanya kita masuk ke dunia yang baru ya, kita berusaha dulu bagaimana ya, masuk ke bagian dari mereka gitu. Ya, walaupun memang awalnya seperti saya tadi bilang bahwa mereka sudah mengerjakan pekerjaan itu sudah lama. Merubahnya itu yang agak ya seperti diajak dulu gitu, memang agak lama itu berubah, tetapi bisa, mereka bisa berubah. Sekarang seperti apa kondisinya, Bu? Ada berapa banyak nelayan atau keluarga nelayan yang sudah diberdayakan? Ya, jadi di Pasian Antigo ini sebenarnya ada namanya Sentra Pengolahan Perikanan Pasian Antigo. Nah, di sana ada 6 UPI, unit pengolahan ikan. Nah, di sana kita mencoba bagaimana kita mengolah ikan itu yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Jadi namanya sesuai dengan SOP-nya, GMP-nya, sesuai dengan itu. Nah, kita mengajak nelayan pengolah membuat olahannya sesuai dengan standar supaya mutunya bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, dari yang sudah kami lakukan pendampingan, alhamdulillah selama ini mereka semangat ya, kalau kita melakukan pendampingan kepada mereka, memberikan pengabdian itu semangat untuk mengerjakan itu. Ada berapa jumlah mereka kira, Bu? Satu UPI 5 orang, jadi ada 30 kakak ya, 30 ibu rumah tangga yang ada di sentra itu. Itu udah jadi mata pencarian ya? Iya, mereka mengolah ikannya di sana. Baik, ada 30 nelayan, dan seperti apa, Bu? Mereka di saat ibu masuk, apakah susah atau tidak waktu itu? Enggak juga. Enggak juga. Mungkin ya itu maksudnya kita dengarkan yang di dia, kita lakukan yang di kita gitu. Caranya seperti itu. Dengarkan cara dia, jadi maunya seperti ini loh, Bu gitu. Nanti dia kan bisa membandingkan bagaimana yang dia lakukan, bagaimana yang kita lakukan. Akhirnya lambat laun bisa diterima. Iya, ya, bisa Bu, diterima. Ada berapa orang terjun ke lapangan biasanya, Bu Yusra? Kami biasanya dari Fakultas Perikanan yang terjun ke sana 3 orang. Itu yang memang kami di kelompoknya pengolahan hasil perikanan. Itu ya. Wonder Woman semua nggak? Satu bapak-bapak. Dan kami biasanya juga membawa mahasiswa untuk ikut. Jadi sekarang ada istilahnya MBKM, mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya. Jadi kita mengikutkan mahasiswa ikut di dalam kegiatan itu, dan sekalian mereka juga dapat bagaimana mereka bergaul dengan masyarakat, bagaimana mereka sharing dengan masyarakat. Jadi langsung melihat bagaimana sih kenyataan di masyarakat itu seperti apa. Gitu. Baik, selama Ibu mengajar di Universitas Bung Hatta ini, apa saja prestasi dalam bidang perikanan, baik itu secara personal, kampus di perikanannya, maupun mahasiswa-mahasiswa, Bu? Oke. Sebenarnya Fakultas Perikanan banyak punya pakar ya, Fakultas Perikanan. Kami di Fakultas Perikanan memiliki 2 jurusan ya, 2 prodi. Yang satu namanya pemanfaatan sumber daya perikanan. Itu lebih banyak itu bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana menjaga kelestarian ikan di perairan. Nah, sampai ke pengolahannya, sampai ke pemasaran. Nah, itu yang pemanfaatan sumber daya perairan. Yang satu jurusannya budidaya perikanan. Jadi membudidayakan ikan.
tidak hanya di kolam, di karamba dan sebagainya. Nah, kalau prestasi dosen-dosen Fakultas Perikanan itu banyak prestasinya. Yeah. Ya. Kita kenal ada namanya yang di bidang budidaya itu namanya Profesor Afrizal Sandri, itu sebagai ahli bilih di Maninjau gitu ya. Kemudian di jurusan PSP sendiri ada mangrove, ahli mangrove di situ, ada yang ahli penyu di situ gitu ya. Jadi banyak prestasi yang sudah dikeluarkan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Permata. Oke, dalam bidang apa Bu? Juara apa misalnya gitu? Juara contohnya mereka dipakai gitu sebagai pakar, mereka dipakai. Jadi pakar di baik di tingkat Sumatera Barat atau di nasional mereka biasanya. Kalau mahasiswanya seperti apa Bu? Lulusannya berkarir di mana aja tuh? Mahasiswa Fakultas Perikanan banyak berkarir. Jadi bisa mereka bikin wirausaha sendiri, atau bisa mereka bekerja sebagai sekarang ASN ya, atau mereka bisa bekerja di bank. Ya, bank. Jadi misalkan bank mau mengucurkan dana apa gitu ke nelayan, dengan adanya alumni dari Fakultas Perikanan, mereka tahu ini asumsinya berapa, ya, pulang modalnya berapa tahun, nah, kayak seperti itu. Baik, untuk kampusnya sendiri di perikanan ini seperti apa yang diberikan kepada para mahasiswa sehingga di saat mereka lulus di perikanan ini mereka tetap terpakai seperti itu? Ya, kami di Fakultas Perikanan ada memberikan satu mata kuliah namanya entrepreneur. Jadi mahasiswa perikanan sudah disiapkan dikala mereka tamat dari Fakultas Perikanan, mereka bisa bikin usaha sendiri di rumah gitu. Jadi yang budidaya bikin kolam, membudidayakan ikan, baik ikan konsumsi atau ikan hias misalnya kan, atau membuat sekarang aquascape namanya. Nah, mereka diberi ilmu entrepreneur itu. Kalau yang perikanan tangkap juga seperti itu, mereka bisa mungkin berwirausaha setidak-tidaknya jadi pedagang ikan ya, tetapi yang pedagang yang biasanya nelayan menjual kayak gitu, mereka sedikit memutar otak, dibekukan itu harganya atau packagingnya mungkin ya? Packagingnya, iya. Baik Bu, ini bukan out of the box sih, masih dalam tataran ikan seperti itu. Terkait banyaknya mati ikan di Maninjau dan juga Singkara. Ini tentu Ibu juga ngikuti ya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ikan-ikan di Karamba ini, Bu? Iya, sebenarnya itu tidak terlepas juga dari ilmu saya yang biotek tadi. Kita tahu banyaknya jumlah karamba sekarang yang di Danau Maninjau. Ya, jadi udah overload sebenarnya, tidak sesuai dengan kapasitasnya danau gitu ya. Nah, pada saat kita tahu pembudidaya kalau memberi makan ikan kan kasih seperti itu aja. Jadi tidak memperhitungkan ini umurnya berapa, yang dimakan berapa, seperti itu. Jadi makanan itu tidak semuanya yang termakan oleh ikan. Seperti kita kasih ikan, kasih itu kan ada yang tidak termakan oleh ikan. Itu akan keluar, akan tertumpuk di bawah KJA-nya. Nah, di bawah karamba. Begitu juga yang dimakan gitu ya. Tidak semua yang diolah kemudian dia keluar dalam bentuk feses, dia menumpuk di bawah. Nah, itu pada saat musim panas lama, kemudian tiba-tiba hujan, itu kan terjadi pembolak-balikan massa air. Nah, itu yang diputarnya feses yang di bawah. Feses tadi, ya. Iya. Jadi yang tidak sisa makanan tadi, itu yang diputar, itu yang membuatnya ikannya menjadi mabuk, jadi karena itu mati. Tapi Ibu sempat ada melakukan pendampingan juga nggak terhadap nelayan-nelayan yang ada di Singkara ataupun Maninjau ini? Itu lebih ke ada namanya Pak Profesor Afrizal Sandri, itu fokusnya di Danau Maninjau dia. Jadi untuk mengantisipasi sebenarnya overloadnya itu, beliau sekarang udah mencoba membudidayakan ikan di kolam terpal. Jadi kolam bulat, jadi menghimbau supaya tidak banyaknya orang yang berusaha di KJA itu dialihkan ke budidaya di kolam terpal sekarang. Kolam di dekat rumah gitu ya, bukan di danau ya Bu ya? Bukan di danau. Jadi mengurangi sebenarnya sudah tingginya sekali orang membudidaya di danau itu. Gitu. Baik. Ini tentang pengolahan ikan di danau, ikan-ikan keramba ini.
Ibu tentu juga mengikuti ke sana. Bagaimana saat ini? Apakah masih dengan cara-cara tradisional yang digunakan oleh para nelayan dan keluarganya, atau ada teknologi dan inovasi juga untuk mereka, Bu, selama ini? Yang selama ini belum ada. Jadi mereka masih menggunakan cara tradisional, ya. Biasanya kalau yang di daerah sekitar Sumatera Barat itu ikannya dari Danau Meninjau kan dibawa dalam bentuk segar, dalam bentuk hidup, ya. Kalau yang di sekitar Danau Meninjau banyak orang mengolahnya jadi ikan salai. Jadi ikan nila itu dipanas, ada asap, ya. Diasap ikan salai. Nah, itu yang lebih banyak. Jadi masih bersifat tradisional dia. Tapi Ibu ada keinginan juga nggak sih untuk ke sana? Untuk memberikan pendampingan kepada mereka gitu loh. Ada keinginan. Jadi tadi saya katakan bahwa ikan itu sebenarnya tidak ada yang terbuang. Nah, misalkan pada saat sekarang ikan banyak mati itu, coba kita ambil yang mati, kita bikin tepung, bisa. Itu bisa sebenarnya, Bu? Bisa. Jadi kita keringkan, kita buat tepung, kita giling, itu bisa. Malahan daripada itu kalau dibiarkan di KJL lama-lama busuk, dia malah tambah mencemari air danau jadinya. Dan sejauh ini bagaimana, Bu, ikan-ikan yang mati itu? Biasanya diambil itu dipindahkan, dikubur dia. Oh, dikubur. Harusnya bisa berdaya guna juga, bisa Bu, ya. Berdaya guna. Harusnya Bu Yusra terjun ke sana. Next time. Next time lah ya. Oke, Bu Yusra, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sebagai penutup, apa yang ingin Ibu Yusra sampaikan terhadap tema kita hari ini, perempuan dalam pengolahan ikan? Ya. Terima kasih Pak Okta. Jadi kita perempuan ini sebenarnya dikatakan multitalenta ya. Kita harus bisa memanfaatkan ikan. Kita tahu ikan itu memiliki protein tinggi, gizi yang tinggi. Kita sebenarnya perempuan bisa membuat aneka olahan yang istilahnya diversifikasi produk perikanan namanya. Jadi tidak hanya kita ibu-ibu membuatnya digoreng, digulai atau dibuat asam pade, kita bisa membuatnya berbagai aneka olahan juga selain untuk keluarga kita, bisa juga menjadi ladang bisnis bagi kita. Ya, itu. Oke, terima kasih banyak Bu Dr. Yusra telah berdiskusi di sore hari ini. Intinya pemirsa dari penyampaian beliau, perempuan itu tidak melulu tentang kasur, dapur, dan juga sumur, tapi perempuan juga bisa berdaya. Buktinya Bu Yusra sudah melakukannya dan menjadikan lahan penghasilan bagi beliau. Saya Oktafril beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.